Nama Yesus menara yang kuat. Di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Haleluya. Semua orang mencari perlindungan. Banyak orang berlindung kepada manusia, ya, kepada kekuatan, harta, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan memberitahu kepada kita, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Haleluya. Nama Tuhan, nama Yesus adalah tempat kita berlindung, tempat perlindungan yang aman, di mana kita bisa mendapatkan keselamatan. Bukan hanya keselamatan tubuh, tapi terlebih keselamatan jiwa kita. Itulah sebabnya mari kita mantapkan iman kita. Kita mau berlindung kepada nama itu. Kita mau sejenak melihat lebih dalam tentang menara. Karena firman Tuhan juga memberitahu kepada kita banyak hal tentang menara. Nah, kita sudah tahu ada beberapa menara yang terkenal di dunia, ya. Ada yang namanya Menara Eiffel. Ada yang namanya Menara Pisa yang terkenal, menara miring. Banyak menara-menara yang terkenal. Kita juga melihat ada menara-menara modern yang dibangun oleh manusia. Tiap negara-negara yang maju membangun bangunan yang tinggi seperti menara. Ya, ada bangunan yang terkenal namanya Taipei 101, 101 tingkat itu. Manusia berusaha membangun menara makin hari makin tinggi, monumen yang tinggi. Di Alkitab juga ada namanya Menara Babel. Nah, kata menara ini, saudara, di dalam bahasa Ibrani namanya migdal. Kata migdal itu berasal dari kata gadal. Gadal itu artinya magnificent, megah, great. Makanya menara itu selalu megah, selalu membuat orang wow, hebat. Orang-orang mencari sesuatu yang magnificent, yang bisa melindungi dirinya. Kalau kita melihat lebih dalam lagi kata migdal ini, karena setiap huruf dalam bahasa Ibrani itu punya arti, saudara. Nah, coba kita melihat lebih dalam dari kata migdal. Yang pertama, M, atau dalam bahasa Ibrani namanya abjad, ini mem. Mem itu punya pengertian air, air yang mengalir. Ini gambaran dari air hidup, firman Tuhan. Makanya bentuknya juga kayak air, bukan kayak ombak, bukan. M itu kan kayak ombak. Huruf G itu bacanya gimel. Nah, di dalam abjad Ibrani itu adalah huruf yang ketiga, gimel. Sebab itu gimel itu gambaran juga dari pribadi yang ketiga dari Allah kita, yaitu pribadi Roh Kudus. Lalu huruf D, abjad D ini bacanya dalet. Dalet itu punya pengertian door atau pintu, jalan masuk. Dan huruf terakhir atau abjad terakhir yang dipakai di sini adalah L, lamet, adalah gambaran dari tongkat gembala. Nah, saudara-saudara bisa melihat dari kata migdal ini sebenarnya Allah sudah berbicara satu hal, kan? Mengingatkan kita kepada ayat di dalam Yohanes 10 ayat 9. Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan menemukan padang rumput. Ya, jadi sebenarnya menara itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Firman Tuhan dan Roh Kudus itu adalah pintu masuk bagi kita untuk kita bertemu dengan gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah gembala yang baik, yang melindungi domba-dombanya. Dengan tongkat, dengan gada, Mazmur berkata, pada saat aku melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena gadamu dan tongkatmu menghiburkan aku. Haleluya. Itu mari, benar-benar kita mau berlindung kepada Yesus. Kita mau berlindung di dalam menara ini, saudara. Di dalam menara ini, dalam Yesus pintu masuk
Dan di dalamnya kita bisa aman, terlindung dari segala angin ribut mara bahaya. Migdal, luar biasa. Haleluya. Kita mau melihat lebih jauh lagi. Saya akan sekarang berbicara tentang fungsi. Bicara menara, tentu menara itu didirikan dengan fungsi ya. Dan banyak fungsi tentunya, tapi ada 4 fungsi yang ingin saya angkat. Yang pertama, menara itu adalah tempat untuk mengawasi. Menara pengawas biasanya itu ya. Watch tower. Banyak tempat didirikan menara untuk mengawasi. Kalau di daerah perhutanan, saudara-saudara, menara itu mengawasi api biasanya. Di mana ada kebakaran, mereka segera bertindak supaya tidak kebakaran itu meluas. Jadi saudara, Tuhan itu adalah menara pengawas kita, yang mengawasi kita. Dia mengawasi kita siang dan malam. Yang kedua, menara itu juga berfungsi sebagai penunjuk atau navigasi. Ini umumnya di tepi pantai, di daerah pantai, di daerah pinggiran laut. Ya kita tahu namanya mercusuar, biasanya ada lampunya. Nah mercusuar ini didirikan bukan hanya untuk bagus-bagusan aja, tidak. Dia punya fungsi yang sangat penting. Selain dia menjadi pedoman bagi kapal-kapal yang berlayar, terutama ketika malam hari, mercusuar ini juga bisa menunjukkan, dia dengan sinarnya, dia memberi tahu kepada kapal itu jangan mendekat. Di sini banyak karang, bahaya. Nanti kamu bisa terkandas di sini. Sehingga kapal itu tahu, oh aduh, jangan mendekat ke sana. Nah ini penunjuk navigasi. Penting sekali. Di dalam gelap kita butuh navigasi. Dunia ini sekarang seperti kita ini dalam suasana yang kelam, gelap, saudara-saudara. Kita butuh penunjuk jalan. Dan saya mau katakan kita punya penunjuk jalan yang luar biasa, yaitu firman Tuhan. Amin. Saudara baca firman Tuhan. Minta iluminasi dari Roh Kudus. Tuhan tolong, celikkan mataku, celikkan hatiku. Sehingga firman Tuhan itu yang kita baca, saudara-saudara, menjadi rema di dalam kita. Saya selalu berdoa, Tuhan tolong. Ketika saya mau membaca sebuah kitab, sebuah surat, saya selalu berdoa, Tuhan, aku mau membaca ini, Tuhan tolong, berikan iluminasi. Kita butuh, saudara, terang firman Tuhan itu yang akan menerangi langkah kita, yang akan menghindarkan kita dari mara bahaya. Yang ketiga, saudara-saudaraku, menara itu juga sebagai tempat penyimpanan senjata. Nah ini yang kita mungkin agak kurang mengerti, saudara ya. Karena kita sudah tidak ada namanya benteng ya, tidak ada. Kalau dulu setiap kota itu punya benteng, punya tembok perbentengan, dan tembok itu di tempat-tempat tertentu dibangun menara. Nah kita tahu di China ada namanya Great Wall ya toh. Ada tempat-tempat tertentu ada menaranya, sekian ratus meter atau mungkin 1-2 kilo ada menara, 2-3 kilo ada menara. Nah menara itu di situ disimpan senjata. Jadi ketika musuh menyerang, mereka masuk ke menara, mereka keluarkan senjata untuk pertahanan. Nah Tuhan kita juga adalah tempat penyimpanan senjata. Haleluya. Senjata kita menyerang musuh, senjata kita untuk bertahan ada di dalam Yesus. Menara perlindungan kita. Menara yang kuat ini. Menara yang teguh ini. Dan yang keempat, saudara-saudaraku, bahwa menara itu juga adalah tempat perlindungan. Mazmur 61 ayat 4. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh, tempat pengungsian, refuge, di mana kita berlindung, lari, mengungsi ketika ada mara bahaya. Final refuge, perlindungan terakhir itu selalu sebuah menara. Nah ini yang tadi dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia mendapat selamat. Saudara dan saya, kita orang-orang benar. Kita harus tahu kemana kita harus berlari. Amin. Larilah kepada tempat yang tepat. Carilah perlindungan kepada tempat yang tepat. Nama Yesus. Yesus tolong. Yesus. Panggil nama Yesus. Saudara yang sakit, panggil nama Yesus. Yesus tolong. Yesus jamah. Yesus sembuhkan aku. Telinganya tidak kurang panjang untuk mendengar. Tidak kurang peka untuk mendengar seruan anak-anak. Jangan berseru kepada yang lain. Lari kepada Yesus. Panggil nama Yesus. Seperti Raja Hizkia. Dia berseru, dia menangis kepada Tuhan. Tuhan, padahal Tuhan sudah vonis Hizkia, kamu akan mati Hizkia. Tapi Hizkia berseru kepada Yesus. Dan dia mendapatkan anugerah. Dia disembuhkan. Tempat perlindungan yang teguh adalah menara. Tidak lain adalah nama Yesus. Nah saya akan akhiri khotbah ini dengan sebuah cerita
yang mungkin kita jarang sekali perhatikan. Kisah ini terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 9. Nah, latar belakang cerita ini adalah Hakim-Hakim. Zaman Hakim-Hakim itu zaman yang paling chaos, paling kacau dalam sejarah bangsa Israel. Ada yang mengatakan itu zaman gelapnya bangsa Israel. Pemerintahan silih berganti karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Nah, di antara sekian hakim yang memerintah ada beberapa nama di situ, sudah ada nama-nama yang terkenal ya, seperti Simson, Gideon, mungkin saudara tahu itu. Ada satu hakim yang terkenal jahat, ya, bukan terkenal baiknya nih. Namanya Abimelek. Sebenarnya Abimelek ini adalah keturunan Gideon, salah satu anak dari Gideon. Kita tahu Gideon itu luar biasa, saudara ya. Dia pernah menyelamatkan bangsa Israel hanya dengan 300 orang dia bisa menyelamatkan bangsa itu. Dan Abimelek ini adalah salah satu anak dari Gideon. Tapi Abimelek ini jahat. Dia sangat ambisius, dia egois, dia jahat, dia kejam. Akhirnya dia dengan pertolongan orang-orang dari kota Sikem. Mengapa kok Sikem? Karena mamanya itu orang Sikem. Jadi dia dibantu dengan warga kota Sikem, dia membunuh saudara-saudaranya. Jadi saudara kandungnya ada 70 orang, semua dibunuh oleh Abimelek. Jadi saya yakin Abimelek ini sebenarnya gambaran dari tokoh antikris sebenarnya, kuasa kegelapan. Nah, ketika dia membunuh saudara-saudaranya, ada satu yang terluput namanya Yotam. Dan Yotam sempat berkata, atau mungkin lebih tepatnya mengutuk Abimelek. Dia berkata, kamu melakukan itu, nanti kamu satu kali akan menanggung akibat. Tapi saya mengatakan gini, saudara, jangan terus takut dengan kutuk ya. Orang benar itu nggak mempan dikutuk orang. Amsal juga berkata, saudara ya. Dan kita percaya bahwa semua kutuk sudah dipatahkan di atas kayu salib Golgota. Amin. Nah, tapi ya Abimelek ini memang orang nggak benar dalam kuasa kegelapan. Makanya akhirnya terjadi apa yang dikatakan Yotam. Kurang lebih 3 tahun kemudian dikatakan Allah membangkitkan permusuhan antara Abimelek dengan mantan pendukungnya, yaitu warga kota Sikem. Tadinya mereka berkomplotan, bersekongkol, gitu. Tapi setelah lewat 3 tahun Tuhan membangkitkan permusuhan antara dua pihak ini, ya, antara Abimelek dengan warga kota Sikem. Nah, singkat cerita, Abimelek dia mengepung Sikem, dia menyerbu Sikem, dia membinasakan Sikem. Dan kebetulan di kota Sikem itu ada sebuah menara. Dan orang-orang yang tersisa ini dikatakan dia lari masuk ke dalam menara itu. Dia cari perlindungan. Tapi Abimelek tidak kehilangan akal. Dia suruh pasukannya untuk mengumpulkan kayu api. Kemudian dibakar itu menara pada kakinya. Pintunya dibakar. Nah, sudah akhirnya yang terjadi apa? Semua yang berlindung di dalam menara itu semua mati. Mungkin karena asap ya, suffocation ya. Dia menghirup asap dan akhirnya semua mati, saudara-saudara. Itulah kisah yang saya sebut kisah menara Sikem. Sikem ini mempunyai pengertian bahu, menunjuk kepada kekuatan, ya toh? Bahu ini tempat kekuatan manusia, bukan? Nah, apa yang terjadi? Kisah ini tidak berhenti di situ. Firman Tuhan mencatat Abimelek dia menyerbu kota Tebes. Sebenarnya kota Tebes ini tidak ada kaitannya dengan Abimelek, tapi firman Tuhan mencatat setelah dia menghancurkan Sikem, dia menyerbu kota namanya kota Tebes. Dan terjadi lagi, orang-orang Tebes karena dia kepepet, akhirnya dia lari. Nah, di kota Tebes itu juga ada sebuah menara. Di tengah-tengah kota dikatakan ada menara yang kuat. Akhirnya apa? Orang-orang kota Tebes itu dia naik, masuk ke dalam menara. Dan dia naik ke wuwungannya, sotohnya, kalau bahasa Alkitab sotoh daripada menara. Menara itu kan selalu ada bagian yang datar paling atas. Mereka naik di situ mencari perlindungan. Dan kembali Abimelek juga mau melakukan hal yang sama. Dia berniat juga akan membakar menara Tebes itu. Tapi dikatakan di dalam Alkitab, tiba-tiba ada seorang wanita, dia mengambil sebuah batu kilangan. Batu kilangan itu batu untuk menggerinda gandum atau apapun juga, lalu dia lempar ke bawah dan batu kilangan itu pas kena kepada kepala Abimelek, langsung Abimelek geblak, kepalanya pecah, saudara. Matilah Abimelek di situ dan selamatlah mereka. Nah, saudara lihat ini, ada 2 menara, ada menara Sikem, ada menara Tebes. Dan tidak kebetulan kata Bes itu artinya kain lenan, kain yang dipakai oleh imam-imam, kain yang dipakai oleh Daud waktu dia
menyambut tabut Allah, dia memuji-muji Allah. Kain lenan ini juga kain yang dipakai sebagai tabir di bait Allah. Kain yang dipakai untuk membangun kemah suci. Dan Wahyu 19 ayat 8 jelas berkata bahwa kain lenan adalah gambaran dari perbuatan benar orang-orang kudus. Jadi bisa menangkap sekarang toh? Dua menara dengan dua outcome, dengan dua hasil yang berbeda. Menara Sikem dan menara Tebes. Menara Sikem gambaran dari kekuatan manusia, bahu. Jangan kita mengandalkan kekuatan manusia, saudara. Firman Tuhan juga berkata, jangan mengandalkan manusia. Siapapun juga termasuk diri kita sendiri. Karena itu tidak akan bisa menolong. Tetapi orang-orang benar, dia mengandalkan siapa? Yaitu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan nama Yesus, nama di atas segala nama. Saya yakin dan percaya, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang benar. Mari kita andalkan Tuhan. Dia adalah menara perlindungan yang teguh. Masuklah kepada pintu itu, agar kita menemukan padang rumput yang hijau. Agar kita terhindar dari mara bahaya. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku, Tuhan. Firman Tuhan kembali berbicara kepada kita. Inilah hari-hari di mana kita harus berseru, Yesus, Yesus, hanya Engkau tempat pelindunganku. Engkaulah menara. Haleluya.